Salam teman-teman, perkenalkan nama saya Christian dari kelas 12 IPS. Di sini saya akan membawakan renungan firman Tuhan. Yang sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, pada kesempatan hari ini hamba akan menyampaikan renungan firman Tuhan Bapa. Biarlah Kau berkati hamba-Mu, berkati orang yang akan mendengarkannya juga Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, haleluya, amin. Karena kasih setia dan kasih karunia Tuhan yang berlimpah dan luar biasa, kita diberi kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan yang dituliskan dalam kitab Yesaya 54 ayat yang ke-10. Pada hari yang sangat bahagia indah ini, beginilah firman Tuhan. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyah, tetapi kasih setia Tuhan tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyah. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Firman Tuhan yang kita renungkan kali ini sungguh menggambarkan kasih setia dan janji Tuhan yang sangat dahsyat dan luar biasa. Firman Tuhan ini melukiskan betapa besar dan kuatnya kasih setia dan janjinya secara kasat mata, yakni berdasarkan apa yang dapat dilihat oleh mata, kita mengatakan mustahil gunung dan bukit beranjak dari tempatnya. Kita mengatakan tidak mungkin gunung dan bukit bergoyah, kecuali ada gempa tektonik atau gempa vulkanik yang menimpanya. Gunung dan bukit akan tetap kokoh berdiri di tempatnya, meski badai dan topan menderu dan menerpangnya. Lagian, siapa sih gerangan yang dapat menggoyangkan dan memindahkan gunung dan bukit? Adakah manusia berkuasa melakukannya? Ada manusia yang dapat memindahkan gunung-gunung dan bukit-bukit? Meskipun Tuhan berfirman dalam Injil Matius 17 ayat yang ke-20. Ntar kita cari ya. Matius 17. Mari kita baca. Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sungguhnya kiranya kamu mempunyai imam sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu." Amin. Lantas siapakah orangnya yang memiliki iman sebesar biji sesawi, lagi pula yang berkuasa memindahkan gunung? Alkitab mencatat bahwa sejak Allah mengusir manusia dari Taman Eden, tidak ada yang seorang pun yang memiliki iman sebesar biji sesawi. Alkitab juga tidak mencatat bahwa ada seseorang yang dapat atau pernah dapat memindahkan gunung dan bukit. Sejatinya hanya Tuhan Allah kita yang berkuasa melakukannya. Hanya Tuhan yang berkuasa memindahkan gunung dan bukit, seperti Tuhan telah menciptakan jagat raya dan firman-Nya. Hanya Allah Tuhan kita yang berkuasa meratakan gunung dan bukit, jagat raya, dan sekejap mata. Hanya Tuhan sajalah yang berkuasa dan dapat mengeringkan segala lautan di bumi. Begitu Tuhan Allah kita melukiskan kasih setia dan janjinya kepada nenek moyang orang Israel, setiap kasih setia dan janji Tuhan yang dahsyat sudah dibuktikan kepada nenek moyang mereka sejak dulu kala. Kasih setia Tuhan dan janjinya tidak pernah berubah. Kasih setia Tuhan dan janjinya kekal selama-lamanya. Amin. Ingatlah bahwa segala kasih setia dan rahmat yang menyertai kita sejak zaman purbakala, pemazmur kita sudah menyatakan dalam kitab Mazmur 25 ayat yang ke-6. Saya sudah catat. Beginilah firman-Nya, ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu yang Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Haleluya, puji Tuhan, terpujilah namanya, muliakanlah Dia.
karena Tuhan melimpahkan kepada kita kasih setianya dan yang ajaib. Dalam kitab Mazmur 31 ayat yang ke-21, firman Tuhan mengatakan, terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkan kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Marilah kita bersyukur, marilah kita bersukacita karena kita memiliki Tuhan yang sangat mengasihi kita. Mari kita bersyukur karena kasih setia Tuhan kepada kita tidak pernah berubah selamanya. Pemazmur mengingatkan kita dalam kitab Mazmur 136 ayat yang ketiga bahwa bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Benar, dialah Tuhan dari segala Tuhan, Tuhan yang mengasihi umatnya, Tuhan yang melimpahkan kepada kita kasih setianya selama-lamanya. Oleh karena itu, janganlah kita takut, janganlah kita gentar, walaupun bumi berubah, kasih setianya bagi kita tidak berubah. Jangan pula kita gelisah, meskipun dunia berganti, berkat-berkatnya bagi kita tidak akan berganti. Jangan khawatir, walaupun gunung-gunung bergoncang, Tuhan Yesus akan setia menyertai, menopang, membela, dan memberkati kita dan berkelimpahan. Percayalah padanya, percayalah kasih setia dan janjinya dalam kitab Mazmur 46 ayat yang kedua. Tuhan berfirman, sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Imanilah bahwa Tuhan Allah kita tidak pernah dan tidak akan berubah. Percayalah bahwa Tuhan Yesus menguasai, menyertai, dan memberkati setiap langkah kita. Imanilah bahwa kasih setia dan kasih karunia Allah beserta kita selama-lamanya. Nah, nafas kita pada saat ini adalah bukti penyertaan kasih-Nya kepada kita. Hidup kita sampai hari ini dan saat ini ada salah satu kebenaran segenap janji-Nya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Bahkan kita membaca renungan ini pun adalah penuh segala janji yang penuh dengan kasih setia dan kasih karunia-Nya. Oleh sebab itu, kuatkanlah iman percaya kita kepadanya seperti gunung-gunung yang tidak beranjak dan bukit-bukit yang tidak bergoyah. Percayalah bahwa kasih setia dan perjanjian damai-Nya bersama kita, kekal abadi selama-lamanya. Nikmatilah kasih karunia-Nya dan selalu menyertai kita dari Alfa sampai Omega. Berbahagialah orang yang setia memuji dan memuliakan nama Tuhan, karena Ia akan memberi kasih karunia dengan berkelimpahan. Berbahagialah orang yang setia kepada firman dan janji Tuhan adalah ya dan amin, karena Tuhan akan memenuhi janji berkat-Nya seperti batang air yang mengalir. Berbahagialah orang yang mengasihi Tuhan Allah kita, karena Ia akan melimpahkan kehidupan kekal di sorga tepat pada waktunya. Terima kasih. Amin. Terima kasih teman-teman. Saya sudah akan renungan Tuhan pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Hamba-Mu telah menyampaikan renungan firman Tuhan pada hari ini Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bahwa berkati juga orang akan mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Saya percaya Tuhan setiap janji-janji firman-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, haleluya, amin. Lord.